Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung di dalam grup ini. Untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video. Kemudian di sini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pergerakan harga dari P-Network IOU dan apa korelasinya dengan Open Mainnet, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk P-Network IOU hari ini diperdagangkan di angka 36 dolar. Namun yang menariknya adalah bahwa volume dalam 24 jam ini mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi volume transaksi dalam 24 jam ini mengalami peningkatan sebesar 4,2%, ada di angka 370.000 US dollar, teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir itu terjadi transaksi P-Network IOU sebesar 370.000 US dollar. Jadi di tengah penantian Open Mainnet, lonjakan dari volume perdagangan koin P di beberapa bursa kripto ini menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi tinggi terhadap potensi dari P-Coin, teman-teman. Jadi walaupun ini bukan P yang original, tapi apa yang ada di dalam pergerakan market ini bisa menjadi gambaran bagaimana optimisme market terhadap perkembangan P-Network, terutama pada saat Open Mainnet, teman-teman. Jadi walaupun penting juga untuk dicatat bahwa harga P-Network IOU itu tidak selalu mencerminkan harga asli P-Coin saat Open Mainnet diluncurkan nanti. Jadi IOU ini adalah merupakan kontrak yang menunjukkan janji untuk memberikan koin di masa depan, dan nilainya bisa sangat fluktuatif tergantung pada sentimen pasar dan perkembangan terbaru dari proyek tersebut. Namun yang pasti adalah bahwa kenaikan harga atau kenaikan volume transaksi di P-Network IOU itu juga mencerminkan keyakinan bahwa P-Network memiliki potensi besar pada saat Open Mainnet dan memiliki potensi untuk menjadi sebuah alat tukar yang digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi dan bukan hanya sekedar sebagai aset investasi, teman-teman. Kemudian jika core team berhasil meluncurkan Open Mainnet dengan sukses dan memungkinkan perdagangan P-Coin secara bebas, ini akan bisa menjadi langkah besar menuju adopsi yang lebih luas di kalangan pengguna kripto. Dengan peluncuran Open Mainnet yang semakin dekat, P-Coin diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau store of value, tetapi juga sebagai alat transaksi yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan ini adalah salah satu aspek yang paling dinantikan oleh komunitas P-Network, terutama karena banyak dari mereka melihat potensi besar dalam menggunakan P-Coin untuk mendukung usaha-usaha lokal dan ekonomi digital, teman-teman. Di Indonesia, komunitas P-Network telah tumbuh dengan pesat. Mereka melihat P-Coin sebagai peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah-daerah yang masih kurang terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Dalam skenario di mana P-Coin dapat digunakan untuk membayar barang dan jasa, ini akan membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk terlibat dalam ekonomi digital tanpa harus menghadapi hambatan besar seperti yang terjadi dengan mata uang kripto lainnya. Selain itu juga untuk P-Coin ini juga dapat berperan penting dalam memperkuat sektor ekonomi lokal. Jadi sebagai contoh, para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia itu dapat memanfaatkan P-Coin sebagai metode pembayaran yang cepat
aman, dan murah, teman-teman. Dan ini bisa menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengandalkan infrastruktur pembayaran tradisional yang seringkali mahal dan rumit, teman-teman. Namun meskipun Bitcoin nampak menjanjikan, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi sebelum mata uang digital ini dapat digunakan secara luas, teman-teman. Salah satu tantangan terbesar itu adalah regulasi. Jadi seperti halnya mata uang kripto lainnya, P-Network harus beroperasi dalam kerangka hukum yang sesuai di berbagai negara. Di Indonesia misalnya, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu memiliki regulasi ketat terkait penggunaan mata uang kripto, dan ini bisa menjadi penghalang bagi adopsi Bitcoin. Selain itu juga untuk P-Network itu juga harus menghadapi tantangan teknis, teman-teman. Keberhasilan peluncuran Open Mainnet akan sangat tergantung pada stabilitas dan keamanan jaringan Pi. Dalam dunia blockchain, keamanan adalah sebuah aspek yang tidak bisa diabaikan. Setiap kerentanan dalam sistem dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Dan ini dapat merusak kepercayaan komunitas terhadap proyek ini. Keberhasilan adopsi Bitcoin itu juga akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk bersaing dengan mata uang kripto lainnya yang sudah lebih dulu mapan di pasar, teman-teman. Jadi Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin lainnya itu telah memiliki basis pengguna yang besar dan ekosistem yang kuat. Jadi P-Network harus menawarkan nilai tambah yang jelas jika ingin menarik lebih banyak pengguna dan mencapai adopsi yang lebih luas, teman-teman. Namun meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh P-Network, prospek dari Bitcoin ini tetap cerah, terutama jika core team itu dapat memenuhi ekspektasi komunitas dan meluncurkan Open Mainnet dengan sukses di bulan Desember 2024. Bitcoin memiliki potensi untuk menjadi alat transaksi yang digunakan secara luas di seluruh dunia, terutama jika dapat diintegrasikan dengan baik dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang. Jadi dalam jangka panjang, teman-teman, P-Network ini juga bisa menjadi platform yang mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain-nya, dan ini akan membuka peluang baru bagi para developer untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dengan komunitas yang terus berkembang dan dukungan yang kuat dari para pionir, P-Network memiliki semua elemen yang diperlukan untuk menjadi salah satu proyek kripto terkemuka di masa depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.